Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu Pak Yai, suara saya agak pelan katanya. Lain kalau tidak pakai keras. Mudah-mudahan terdengar. Alhamdulillah hari ini sedang jadi imam beliau. Tadi informasinya sedang ada tamu dan rombongan ke galeri. Masalah baik ditemui di masjid Perdana Indonesia, keluarga perdana ditemui di rumah yang kira-kira spesial. Insya Allah sangat spesial. Masya Allah. Lalu saya sedikit akan menjelaskan tentang ada sertifikat dengan stempel merah. Di situ ada warna merah itu. Selain tanda tangan saya ada stempel Perdana Indonesia, itu ada lulus dan lulus bersyarat. Jadi lulus dan lulus bersyarat itu yang lulus bisa untuk ngambil keuangan di bank enggak? Enggak. Maksudnya adalah beliau menurut standar yang kami tentukan itu lulus. Misalkan dari jalur prospek arteri itu sikap tunggal, itu tentu ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Setelah coba beberapa kali sebenarnya lulus, alhamdulillah. Lalu ada basuti. Sebelum basuti ada kepoin lagi itu. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Basuti tadinya kalau di stempel saya itu minimal 2 detik per error. Ada yang awal, ada di 2,5. Tidak apa-apa, sama kawan kan lebih 2,5 itu kan tak kasih. Jadi teman-teman dalam kelulusan ini bukan berarti itu udah pandai, karena betul-betul basic, bahkan belum menembak di target gitu. Tapi yang sudah nembak tadi kayak yang dipadukan dengan apa namanya ya, memang karena dipadukan dengan lintasan yang udah nembak-nembak, jadi kan udah viral di WhatsApp group ya, karena orang itu aktif gitu. Ditulisnya di situ, Masya Allah, peserta pelatihan Perdana Indonesia sudah bisa menembak 5 target. Cek, kenanya merah semua gitu. Alhamdulillah, itu ada tagline gitu, Perdana Indonesia ya itu artis Jabar ya. Jadi alhamdulillah juga mau untuk merendahkan hati, melebarkan cangkir gelas untuk isi kembali gitu. Dari teman-teman Jawa Barat yang memang notabene base dari prospek arteri salah satunya gitu. Dari provinsi lain selain juga dengan Jawa Tengah, dari Jawa Timur ini biasanya juga termasuk Banten nggak ada satu, ya udah nggak ada, cuma satu-satunya gitu. Banten itu menangan tapi cuma 1-2 orang, tapi Jawa Barat itu menangan tapi banyak, termasuk Jawa Timur tentu, Jawa Tengah. Di Insya Allah sebentar lagi menyusul sama. Masya Allah. Nah, kenapa saya ceritakan ini? Provinsi-provinsi tersebut yang memang cukup legend di bidang prospek archery, termasuk ground archery dan prospek archery, itu karena keinginan saya itu untuk bisa memeratakan kemampuan. Kita berbicara dengan Turkis, wah ada turnamen hebat di sana, penaklukan Konstantinopel, sejarahnya itu nanti nih salaman sama selfie sama Erdogan, katanya kan gitu. Enggak ya, lebih bukan. Itu yang baru-baru ini semangatnya kan gironya tinggi. Langsung di WhatsApp itu baru masuk, belum gitu langsung. Saya di mana? Lokasinya? Sherlock. Wah, tak telogi bocahnya arek nih. 2 rambahan sing alur itu. Betul. Jadi kemampuan teman-teman hari ini dengan adanya apa namanya pelatihan nasional ini kan nampak sekali ya. Nampaknya adalah teman-teman sekalian dengan kemampuan di daerahnya mungkin ternyata pas dibawa ke tingkat sedikit saja nasional begitu, bergeser dari Jawa Barat ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah ke Jawa Timur, ke Banten ke Jawa Timur, apalagi yang seberang gitu. Walaupun ada di Kalimantan, Jawa juga, tapi juga tidak terlalu banyak di sana. Tapi biasanya ada banyak di Jawa Timur. Bukan berarti yang kalah tadi itu tidak jago, banyak aspek. Misalkan tadi angin tiba-tiba besar, banyak yang ngantuk
di bagian lumpur itu kalau preparingnya bagus itu pasti lebih banyak, dan yang dipakai udah nancep tadi di bawah itu bisa dipakai dengan aero yang baru, dan otomatis kemampuannya dari terbang ya itu tadi persiapan dan lain hal. Siapa yang paling siap bukan masalah teknik, saya kembalikan. Teknik bisa jadi rata, kemampuan rata, tapi persiapan dari alat juga dipertaruhkan di situ. Misalkan busur, ada yang tadi ada yang ngambil, aduh busur saya tuh kenapa ya udah naik masa dulu diperiksa betul-betul, handle-nya karena pecah. Ya jadi persekian senti turun aja udah jadi masalah. Bahkan saya udah ramalkan, bukan peramal, saya ramalkan, pura-pura bisa meramal. Maksudnya gini, bahkan tadi ngobrol sama teman-teman Jabar dan Banten yang memang saat ini belum, tapi ini mereka punya tekad kejuras nanti kami harus menang gitu. Saya ceritanya itu gini, tak titeni ya, maksudnya tak titeni itu bahasa Jawanya bahasa Indonesia ya. Tak kasih tahu ya, jangan sampai bertakon-takon gitu. Minimal kalian kalau mau menang di Ground Air Series, persentasenya adalah 60%. Di atas itu syukur, di bawah itu berdoa aja temennya jelek. Oh, maksudnya teman jelek itu dalam arti tidak bawa aero yang cukup, apa itu ikhtiarnya atau aero yang berapa tinggi, cator. Maksudnya adalah 60% itu standar kemampuan dari pemenang Indonesia saat ini. Hitungnya gimana sih nanti tak kasih tahu belakang. Tapi pasti ambil garis lurus kemampuan kita di pemanah dengan tadi aero berapa? 9. 5 itu minimal itu 5, dan 60% itu coba nanti dikalkulasi sendiri atau nanti tak kasih tahu bocorannya, bisi-bisi sambil ngopi di bocor nanti. Minimal kan 60%. Kalau teman-teman di bawah 60% kemampuannya di latihan, mohon maaf jangan berharap untuk bisa menang di 70 meter. Jadi saya mau membangkitkan teman-teman bahwa awareness dari pengetahuan itu juga harus diketahui. Cara hitung aero, cara bidikan, lepas, rilis, genggaman, dan lain-lain itu penting sekali, basic itu teman-teman. Kenapa itu penting? Karena tidak akan berubah. Dan ramalan saya, bukan ramalan, tebakan saya betul. Tadi yang menang rata-rata berapa yang ditembakkan? Walaupun saya lihat itu tidak absolut, tapi kurang lebih 5. 4 kadang kalau lagi jatuh. Ada 8 tapi cuma 1 kali, sisanya 4. Tapi kalau di average, diratakan, coba itu 2 jam atau 1 jam sebelum kejuaraan tadi selesai itu udah tak cak itu. Kalau orang bilang tak cak ini, samene ya mungkin lah dulu betul 5. Ada lagi yang saya bisa estimasi, teman-teman HPA misalkan yang ini bertanding di Ground Air Series menembak 70 meter. Wah ini gagah tenang-tenang. Gagah ya upaya di HP terus level itu lebih tinggi. Cari sopo aku cuma bilang gitu ya, nembak 7 meter nembak 70 meter. Iya ceritanya, tapi tak persilahkan, aku udah ngukur gak bakal. Syukur 16 itu udah bagus gitu. 8 koyoknya rak mungkin gajah, bener gak? Bener kok kadang-kadang bener ya. Itu kenapa saya bilang kalau kita ahli dalam bidang ini, kemungkinan besar apa yang kita prediksi itu tidak jauh-jauh walaupun salah gitu. Dan seorang pemimpin juga harus melihat beberapa kapabilitas kemampuan teman-teman kita. Saya udah bilang sama teman-teman, ini yang menang betul dalam satu turnamen itu pasti ada yang menang. Tapi kualitas kemenangan itu apakah mewakili dari sesungguhnya kemampuannya dia? Paham nggak kira-kira? Jangan-jangan kemenangan tadi itu memang yang terbaik itu dari dianya itu belum muncul secara betul. Bisa
tingkatkan mungkin dari 60% tadi ke 80% dalam tempo waktu yang nanti sampai bulan Juli. Ini tugasnya Mas Irul sama tugasnya Mas Samsul. Mereka coachnya harus di-maintain. Kalau nggak di-maintain, wah aku udah menang. Yang penting aku bisa foto selfie sama idol kan. Gitu. Udah. Akhirnya ya bukan menyesali duitnya, tapi kan harusnya potensi terbaik kita yang berangkat sudah dapat. Jangan sampai potensi itu lemah karena dia sudah merasa mampu. Aku mau cerita sedikit sebenarnya, boleh nggak? Banyak juga nggak apa kayaknya, soalnya mic-nya ada di saya. Masalah saya kalau itu. Enggak. Dalam kejuaraan di Jawa Barat, DKI, dan beberapa lokasi termasuk Lampung, persentase saya itu antara 60 sampai 70. Bahkan itu 2 tahun yang lalu. Kalau 2 tahun lalu sudah posisi di 60, saat ini di 60, kemajuan atau kemunduran? Mundur, karena semuanya harusnya baik. Saya cukupkan dulu. Baik. Intinya adalah teman-teman sekalian, upgrading dalam kemampuan itu tentu diharuskan ya. Karena saya juga belum dapat ketemu kenapa 30 fps bisa mengatakan aero, bahkan aeronya beratnya 28-29, itu nggak nyampe kepala saya itu. Karena saya tipe pemenang zaman dulu, harus busunya minimal 45, aeronya itu 24-25. Tapi orang-orang lama paham. Kalau zaman sekarang mudah-mudahan paham, karena itu agak ribet. Tapi harus paham kalau memang mau menjuarai satu turnamen yang benar-benar kualitasnya baik. Menghitung FOC, menghitung berat bulu, berat koin, berat knock, kira-kira di posisi mana ada. Saya bersama dengan teman-teman Jawa Barat, saya tuan rumah, insya Allah kalau kami tidak ngejar dari sekarang, kalian akan jadi penonton. Ini kalimat saya sekarang, coba nanti dibuktikan benar apa enggak. Kalau kalian nggak siap-siap dari sekarang, kalian jadi penonton. Tuh, buktikan nanti. Bang Billy mana? Tugas santun banyak ya, karena bidikan teman-teman mantap pokoknya. Silat buah teman-teman, buah aku bukan bermaksud yang lain ya teman-teman ya, tapi ini real bahwa teman-teman di daerah tertentu itu kesulitan dengan menembak 70 meter, sedangkan standar kita di turnamen itu udah 70 meter. Kalau di bawah itu dolanan anak mas, ojo juga nanti belajar jungkir balik sambil mana gitu, jangan lari-lari. Ya pisahkan lah, itu hiburan, boleh hiburan itu. Tapi kalau mau latihan disesuaikan diameternya berapa sih gitu, terus targetnya berapa sih, target elevasi kita dengan busuk ini berapa sih, itu yang dibahas gitu dalam satu klub atau dalam satu wadah gitu. Kalau yang dibahas tentang R1 R2 pas ngumpul ya repot, entah mau R1 R2 biasanya kan bahas gitu aja terus gitu. R4 ya jadi insya Allah teman-teman sekalian, beberapa yang saya sampaikan tersebut biasanya memang terjadi dan saya antisipasi kepada teman-teman Jabar, dan PR yang cukup banyak, termasuk mencari lokasi untuk Kejurnas. Dan dalam Kejurnas 2024 saya sampaikan kembali, ada yang lupa, ada yang nggak datang, ada yang lagi ngantuk karena makanya kebanyakan. Pas saya cerita kemarin, Kejurnas 2024 akan ada masuk 2 tiket kualifikasi untuk 2024 ya, turnamen Kejurnasnya 2022 langsung mendapatkan tiket 2 ya, begitu pokoknya. Pas seleksi bukan seleksi, Kejurnas di 2023 turnamennya nanti partisipasi di 2024. Ini kan kita kayak keburu-buru ya teman-teman ya, kesannya terburu-buru, dan mudah-mudahan nanti kita nggak terburu-buru. Kalau memang itu partisipasi keren,
terus jalan. Kalau musim yang kecil-kecilan begitu, waduh habis tenaga dari kita. Saya sampaikan ketua banyak ketua DPD di sini, pokoknya Kerjunas nanti salah satu adalah syaratnya adalah KTA. Yang hari ini nggak KTA, nggak punya KTA atau belum daftar KTA, ya alhamdulillah terima kasih masih ada rembukan kemarin, nggak apa-apa. Beliau itu ada di pucuk gunung rumahnya, nggak ada WhatsApp group. Pas ada pesawat lewat, pas lagi masuk sinyal gitu, misalkan. Tapi insya Allah kalau nanti yang gelombang 2 nanti tidak daftar juga dengan KTA, hadiahnya udah otomatis ke teman yang lain, malah lumayan mengurangi jatah gitu. Doain aja nggak daftar. Baik, mungkin ada pertanyaan untuk khususnya teman-teman di PP Fondasi, karena sepertinya di roh memanahnya perdana di 1 tahun ini nampak besar, nampak solid, nampak ini, terutama Jawa Jabar. Masya Allah saat ini populasi terbesar dari pembuatan KTA dan perkembangan klub serta jumlah anggotanya paling besar. Potensi yang besar tersebut tentu potensi juga untuk kita bersama agar Perdana Indonesia tidak hanya di Jabar, di kota-kota lain juga sekarang kebutuhannya semakin luas. Tergantung dari ketua DPD-nya masing-masing mensiarkan secara baik tidak program-program perdana, mensiarkan secara baik atau tidak informasi-informasi yang dilakukan oleh PP yang insya Allah sudah ditimbang-timbang kemaslahatannya itu sebanding dengan apa yang kita lakukan. Silakan jika ada yang bertanyakan kepada siapa dan apa pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini berdiri. Pak Erun Mostor Hafal. Assalamualaikum sudah dapat sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.